Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aniska Legia, NPM 1917011060 dari kelas A, ingin mempresentasikan tugas KWK saya yang berjudul tentang potensi nanografen oxide dan aplikasinya dengan pemanfaatan bonggol jagung menjadi production powder. Oke, dimana latar belakangnya sendiri? Kenapa saya memilih judul ini? Karena di Provinsi Lampung sendiri menjadi salah satu sentra produksi jagung dengan kontribusi terhadap produksi nasional itu sekitar 8,6%, dimana luas panen jagung di Lampung itu mencapai sekitar 486,313 hektar dengan produktivitas sekitar 5,3 ton per hektarnya, di mana limbah jagung sendiri itu disebut sebagai limbah lignoselulosik dikarenakan komposisi senyawa utama dari bonggol jagung sendiri yang terdiri dari selulosa sebanyak 48,1%, hemiselulosa sebesar 37,2%, dan lignin 14,7%. Di mana kandungan limbah bonggol jagung sendiri itu memiliki potensi menjadi parameter dalam pemanfaatan sebagai bahan baku produksi nano-GO, di mana nanografen oxide ini atau nano-GO sendiri adalah suatu kelas baru dari bahan berbasis karbon yang diusulkan untuk biomedis. Aplikasinya karena ukurannya yang sangat kecil, sifat optik yang intrinsik, luas permukaan yang spesifik yang sangat besar, dan juga mudah untuk difungsionalisasikan, di mana pembuatan nano-GO sendiri itu umumnya digunakan adalah metode Hummer-Hoffman, di mana menggunakan metode ini sangat efisien dan hemat biaya. Nano-GO sendiri atau grafen oxide sendiri memiliki luas permukaan yang sangat tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan elektroda untuk baterai, untuk kapasitor, dan solar cell, di mana grafen oxide ini lebih murah dan lebih mudah untuk diproduksi daripada grafen, sehingga dapat memasuki produksi yang sangat banyak dan lebih cepat digunakan. Selanjutnya, selulosa dan hemiselulosa sendiri itu merupakan senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, sehingga saat ini pemanfaatan bonggol jagung masih sangat terbatas dan memiliki nilai jual yang sangat rendah, di mana sedangkan jumlah bonggol jagung ini limbahnya itu semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan pemanfaatan yang optimal, dan ini akan mengakibatkan permasalahan bagi lingkungan. Itulah mengapa di sini berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi limbah bonggol jagung di Indonesia dengan menggunakannya itu contohnya sebagai suatu pupuk, bahan baku karbon aktif, dan biohidrogen. Nah, adapun metodenya di sini itu pertama itu membuat karbonisasi serbuk bonggol jagung, yaitu di mana limbah bonggol jagung ini dihaluskan, dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan menggunakan oven hingga dihasilkannya suatu arang yang berbentuk serbuk. Nah, tahap selanjutnya itu ada sintesis natural grafit, di mana itu pembuatan bahan sintesis bahan baku GO-nya. Nah, selanjutnya adalah sintesis GO, yaitu di mana oksidasi grafit itu menggunakan metode Hammers, dimodifikasi, dan ultrasonikasi. Selanjutnya yang terakhir, setelah terbentuk nano-GO sendiri, maka kita analisis menggunakan FTIR dan XRD. Selanjutnya, dimanapun keunggulannya sendiri, dimana di sini ada bentuk struktur grafennya, dimana dia memiliki elastisitas yang cukup tinggi, terus juga dia memiliki penghantar panas yang cukup tinggi, dan juga dia memiliki penghantar elektromagnetik yang cukup tinggi, di mana grafen oxide ini memiliki luas permukaan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan elektroda
untuk baterai, kapasitor, dan solar cell seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dimana graphene oxide ini juga itu lebih murah dan lebih mudah untuk diproduksi dibandingkan graphene, sehingga dia tuh bisa diproduksi lebih banyak dan lebih cepat digunakan juga. Mengapa GO dapat dengan mudah dicampur dengan berbagai polimer dan bahan lain, dan dia juga meningkatkan sifat bahan komposit seperti kekuatan tariknya, elastisitasnya, konduktivitasnya, dan masih banyak hal lainnya. Nah, GO ini merupakan fluorescent yang membuatnya itu sesuai untuk berbagai aplikasi medis seperti ada biosensing, juga digunakan untuk deteksi penyakit, terus pembawa obat, dan bahan antibakteri. Terus juga potensi penggunaan GHO sendiri berasal dari turunan graphene yang dimana dibahas dan menyoroti beberapa contoh nanokomposit dengan sifat yang unik, dan di sini disintesis, dan dia banyak keunggulan daripada graphene si GO ini karena dia memiliki kelarutan yang lebih tinggi dan memungkinkan fungsionalisasi permukaannya itu menghadirkan banyak peluang untuk digunakan dalam material nanokomposit sendiri, di mana turunan graphene telah terbukti menjadi pengisi yang efektif dalam material nanokomposit polimer karena sifat materialnya yang lebih ideal dan dispersibilitasnya dalam matriks polimer yang telah menghasilkan banyak aplikasi sendiri. Selanjutnya, di mana material yang berukuran nanometer ini memiliki sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material berukuran besar karena sifat elektroniknya itu mempunyai sifat elektronik dan magnetik, optik, dan reaktivitas kataliknya itu akan kita jumpai ketika dia berukuran nano, sehingga saya di sini memproduksi nano graphene oxide. Nah, sifatnya ini sebesar 100 nanometer. Dan kenapa menentukan perubahan sifat ini menggunakan luas material, yaitu menggunakan suatu nanometer. Mengapa ini? Karena graphene sendiri tuh cukup unik karena dia tuh memiliki sifat kelistrikan, thermal tadi, terus mekanik yang luar biasa. Karena hal tersebut, apakah nanographene sendiri ini, NGO ini sendiri sudah ada yang memproduksinya atau belum? Maka jawabannya memang sudah ada yang memproduksi NGO sendiri, namun biasanya produksi itu masih sangat jarang, dan juga pemanfaatan dari bonggol jagungnya sendiri itu cukup jarang, dan kebanyakan produksinya itu dimana menggunakan metode Hammers, sedang menggunakan bantuan dari NaNO3 yang itu menghasilkan gas yang beracun seperti NO2 dan N2O4 yang dilepaskan oleh proses oksidasi sendiri. Nah, sehingga keunggulan dari produksi saya sendiri itu menggunakan metode Hammers termodifikasi. Jadi kita mengganti NaNO3 ini yang tadinya menghasilkan gas NO2 dan N2O4 yang beracun tadi digantikan dengan kalium permanganat dan asam sulfat. Apa kalian juga pasti bertanya-tanya, apakah ada peluang untuk produksi NGO sendiri? Maka kenapa saya memilih ini? Karena produksinya sendiri itu tadi masih sangat jarang, dan aplikasinya sendiri terhadap industri itu cukup banyak, sehingga kemungkinan besar untuk memperoleh uang yang cukup banyak di sini, terutama yang kita ketahui bahwa harga dari powder NGO sendiri itu cukup mahal. Dan kenapa saya memilih produksi NGO sendiri?
Karena NGO ini masih kurang familiar seperti tadi, jadi pemasarannya sendiri itu masih kurang stabil sebenarnya. Namun, jika kebutuhannya sendiri di bidang industri itu cukup banyak dan cukup dibutuhkan, maka disinilah peluang penjualan pasar yang dapat kita manfaatkan. Tapi tadi kekurangannya, kita harus membangun hubungan kerjasama dengan industri sendiri yang kita ketahui membangun itu tidaklah mudah. Selanjutnya, di mana ini yang terakhir, mengapa saya tertarik untuk mengangkat atau memproduksi nano geo sendiri itu karena potensi dan aplikasinya. Di mana graphene oxide ini dia selain mudah, murah, terus dia juga memiliki skalabilitas yang penting untuk sintesis. Juga dia ini kekuatan dari graphene sendiri itu cukup besar sehingga itu digunakan sebagai bahan baku rompi anti peluru. Ini salah contoh-contohnya, di mana ada sebuah penelitian di Australia itu telah berhasil menemukan cara untuk menggabungkan karbon nanotube dengan graphene sehingga terbentuklah rompi anti peluru yang sejauh ini tuh paling aman. Nah, selanjutnya selain itu juga material geo ini itu juga memiliki kegunaan yang luas di berbagai bidang. Ya, seperti untuk antibakteri, terus penyimpanan gas hidrogen dan juga digunakan di biosensor untuk seperti anti kanker dan lain-lain. Maka di sini kesimpulan yang saya dapatkan itu adalah nanographene oxide ini memiliki banyak potensi aplikasi dalam banyak bidang industri. Nah, dengan berbagai keunggulannya. Nah, dia ini juga bisa membuka peluang untuk pengembangan dalam skala yang lebih luas. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa peluang bisnis sangatlah besar di sini karena dapat bekerja sama dengan perusahaan industri yang membutuhkan NGO itu sendiri. Yang sedangkan kita ketahui bahwa NGO sendiri itu masih sangat jarang dan kemungkinan sedangkan aplikasinya cukup banyak dan cukup dibutuhkan. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan peluang bisnisnya sangat besar. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.